Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sehat selalu bagi semua sahabat Fathul Ilmu dimanapun berada. Semoga kita selamanya ada dalam lindungan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta digampangkan semua urusan dan rezekinya. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan yang berbagi ini, insyaallah Fathul Ilmu akan membahas tentang gambaran surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, bidadari dan neraka menurut Islam, yang merupakan sebuah harapan dan tujuan tentunya bagi umat Islam untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Namun sebelum ke pembahasan video, tidak ada salahnya bagi sahabat semua untuk mampir dulu ke ulasan video menarik lain dari channel Fatwa Ilmu ini. Salah satunya seperti doa selamat, di mana pada pembahasan keduanya tersebut memiliki keterkaitan khusus dan makna yang baik bagi penghayatan seorang muslim dari risalah doa. Sahabat Fathul Ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikut adalah hal-hal yang berhubungan dengan gambaran surga. Yang pertama, tentang suasana surga. Menurut salah satu ulama terkemuka bernama Kiai Haji Sya'rani menguraikan gambaran suasana surga sebagai tempat balasan di akhirat untuk orang-orang yang berbuat kebaikan dan ketaatan pada waktu dunia. Menyitir keterangan itu, Allah telah menyiapkan bagi orang beramal soleh dengan beragam nama tempat surga seperti Jannatul Adin, Jannatul Naim, Jannatul Mahwa, dan Jannatul Firdaus. Semua manusia yang beramal soleh akan masuk surga dan tidak akan merasa bosan karena tempat di surga terdapat taman yang sejuk, menyenangkan, dan kenikmatan yang luar biasa. Bahkan ia menerangkan suasana surga terdapat dua sumber air yang tidak macet-macet, yakni Bengawan Tasmin dan Salsabil, serta bermacam buah-buahan seperti kurma, delima yang bisa dinikmati dan diambil sesuai kehendak penghuninya. Begitu juga terangnya surga akan dipenuhi bidadari, cantik wajahnya dan bagus perilakunya yang berada dalam kemah-kemah dari intan mutiara. Surga tidak ada yang jelek-jelek seperti di dunia. Bidadarinya juga belum pernah tersentuh apapun dan siapapun masih murni untuk menjadi ahli surga nanti, yakni orang Islam yang bertakwa. Diterangkan menurut Imam Hanafi, orang Islam soleh menikahi perempuan muslim nakal itu haram berdasar dari Al-Quran surat An-Nur juz 18 ayat 3. Surat An-Nur ayat 3 itu menerangkan orang Islam dilarang mengawini perempuan musyrik atau yang berbuat nakal atau jinah. Tetapi menurut Imam Syafi'i, jelas beliau membolehkan namun makruh. Imam Syafi'i menggunakan dalil sama surat An-Nur namun ayat yang berbeda artinya, yakni menikahlah dengan perempuan yang mempunyai suami. Imam Syafi'i juga berdasar ucapan Nabi sangat dimintai pendapatnya seorang umatnya yang istrinya selingkuh dengan orang lain. Nabi menjawab, cerai istrimu. Namun orang tadi menyatakan masih suka dengan istrinya. Spontan Nabi menjawab, kalau begitu ya asuh. Dalam sebuah hadis, barang siapa-siapa yang membaca surat Al-Waqiah setiap malam tidak akan memiliki kepikiran selamanya. Letak neraka dan surga. Rekomendasi utama adalah kitab Yaqzatu Ulil Itibar Mimma Waroda Fi Zikrin Nar wa Asyobin Nar. Artinya kewaspadaan bagi orang yang mau mengambil pelajaran di keterangan yang menuturkan tentang neraka dan para penghuninya, yang dikarang atau karangan Siddiq Hasan Khan. Kami tidak menjumpai keterangan semacam di atas yang agak serupa. Terdapat pendapat neraka terdapat di umi lapisan ke-7 bukan ke-1, di mana pendapat ini adalah salah satu dari sekian pendapat berbeda yang berupa: 1. Neraka terdapat di langit mengambil dari hadis Hudzaifah tentang Nabi SAW sewaktu Mi'raj di langit melihat surga dan neraka. 2. Neraka terdapat di bawah bumi lapisan ke-7 mengambil dari dalil dari hadis riwayat Ibnu Abbas dan Mu'adz. 3. Neraka terdapat di permukaan bumi tanpa diketahui lokasi persisnya, dikemukakan oleh Al-Qurtubi. 4. Neraka pembahasannya mauquf, tidak bisa diketahui lokasinya dikarenakan semua hadis yang menyebutkan tempat neraka belum bisa dijadikan pegangan. Ini adalah pendapat yang disepakati oleh banyak ulama seperti Imam Asy'uti, Waliullah Adawi, dan Siddiq Hasan Khan. Apabila bumi yang kita pijak adalah lapisan ke-1, itu berarti neraka ada pada lapisan ke-7. Di keterangan di atas memang sangat bertentangan antara: 1. Neraka terdapat di langit mengambil dari hadis
Dalil hadis Hudzaifah tentang Nabi SAW sewaktu Mi'raj di langit melihat surga dan neraka. 2. Neraka terdapat di bawah bumi lapisan ke-7. Mengambil dalil dari hadis riwayat Ibnu Abbas dan Mu'adz. Apakah ada hadis riwayat Ibnu Abbas dan Mu'adz? Nah, perpaduan Al-Quran dengan hasil penelitian ilmiah tentang asal-usul manusia. Pertama, terwujudnya alam semesta ini berikut segala isinya diciptakan oleh Allah dalam waktu 6 masa. Hal ini sesuai dengan firman Allah. Artinya yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Yang Maha Pemurah, maka tanyakanlah itu kepada yang Maha Mengetahui. Keenam masa itu kemudian adalah Azoikum, Ereceozoikum, Protopozoikum, Palaeozoikum, Mesozoikum, dan Cenozoikum. Dari penelitian para ahli, setiap periode menunjukkan perubahan dan perkembangan yang bertahap menurut susunan organisme yang sesuai dengan ukuran dan kadarnya masing-masing atau tidak berevolusi. Dari perpaduan antara Quran dengan hasil penelitian ini, maka teori evolusi Darwin tidak dapat diterima. Dari penelitian membuktikan bahwa kurun akhir atau Cenozoikum adalah masa di mana mulai muncul manusia yang berbudaya dan Allah menciptakan 5 kurun sebelum lengkap dengan segala isinya adalah untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh manusia. Nah, keterangan 6 masa di atas ya demikian yang tidak kami temukan adalah pada keterangan yang dimaksud 6 masa yang berada pada lapisan-lapisan itu. Di keterangan di atas memang sangat bertentangan. Bahkan iskal itu dijawab oleh Ibnu Rajab bahwa yang berada di atas sebagai Dorob adalah penglihatan Rasulullah SAW, sedang neraka yang dilihat tidak harus di atas melainkan di bumi, di atas melihat ke bawah. Bagaimana yang sudah diriwayatkan dalam atau dari beberapa hadis. Sahabat Fatwa Ilmu, berikutnya adalah tentang nama-nama surga dan penghuninya. Nama-nama surga yang disebut dalam Al-Quran diantaranya adalah 1. Surga Firdaus, 2. Surga Darussalam, 3. Surga Darul Khuldi, 4. Surga Darul Muqamah, 5. Surga Jannatul Mawa, 6. Surga Jannatul Naim, 7. Surga Jannatul Maqam, 8. Surga Jannatul Amin, 9. Jannatul Adah. Daftar penghuni surga diantaranya Nabiyin, Siddiqin, Syuhada, dan Sholihin. Itulah penjelasan tentang nama-nama surga dan penghuninya. Selanjutnya penjelasan tentang nama-nama neraka dan penghuninya. Neraka mempunyai 7 pintu, untuk masing-masing pintu dihuni sekelompok manusia yang ditentukan. Quran Surat Al-Hijr ayat 44. Diriwayatkan dalam Anwar Nu'maniyah dan Biharul Anwar bahwa ketika Jibril turun membawa ayat di atas tadi, Nabi SAW memintanya untuk menjelaskan kondisi neraka. Jibril menjawab, wahai Nabi Allah, sesungguhnya di dalam neraka ada 7 pintu. Jarak antara masing-masing pintu sejauh 70 tahun dan setiap pintu lebih panas dari pintu yang lain. Nama pintu tersebut adalah 1. Hawiyah, arti harfiahnya jurang. Pintu ini untuk kaum munafik dan kaum kafir. 2. Jahim, pintu ini untuk kaum musyrik yang menyekutukan Allah. 3. Pintu ketiga untuk kaum Syabian atau penyembah api. 4. Pintu Laja, pintu ini untuk setan dan para pengikutnya serta para penyembah api. 5. Hutomah atau menghancurkan hingga berkeping-keping, pintu ini untuk kaum Yahudi. Dan 6. Syair, arti serapiannya adalah api yang menyala-nyala, pintu ini untuk kaum kafir. Tatkala sampai pada penjelasan pintu yang ke-7, Jibril terdiam. Nabi SAW meminta ia untuk menjelaskan pintu yang ke-7. Jibril pun menjawab, pintu ini untuk umatmu yang angkuh, yang mati tanpa menyisih dosa-dosa mereka. Lalu Nabi SAW mengangkat kepalanya dan begitu sedih sampai berpingsan. Ketika siuman beliau berkata, wahai Jibril, sesungguhnya engkau telah menyebabkan kesusahanku 2 kali lipat. Akankah umatku masuk neraka? Kemudian Nabi SAW mulai menangis. Setelah itu kejadian itu beliau tidak berbicara dengan siapapun selama beberapa hari. Dan ketika saat beliau menangis dengan tangisan yang sangat memilukan, karena tangisan ini semua sahabat ikut menangis. Kemudian mereka bertanya mengapa beliau begitu berduka, namun beliau tidak menjawab. Saat itu Imam Ali sedang pergi melaksanakan satu misi, maka para sahabat pergi menghadap sang wanita cahaya penghulu surga, Sayyidah Fatimah alaihissalam. Mereka mendatangi rumah suci beliau, dan pada saat itu Sayyidah Fatimah alaihissalam sedang mengasah gerinda sambil membaca, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Sahabat Fatwa Ilmu, berikutnya penjelasan tentang ciri-ciri ahli surga di dunia.
Selama di dunia kita tidak mengetahui siapa saja di antara kita yang ahli surga maupun ahli neraka kecuali orang-orang yang mendapatkan nas jaminan masuk surga seperti 10 orang yang telah dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Dan di antara mereka adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf dan lain sebagainya. Dua orang-orang yang mendapat jaminan tidak ada makhluk manapun yang bisa memastikan orang ini masuk ke surga atau neraka. Namun setidaknya Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu sebagaimana dikutip oleh Abdul Wahhab Asy-Syarani dalam Muhtasyar Tadzkir al-Qurtubi memberikan gambaran ciri-ciri orang ahli surga yang dapat ditelisik saat mereka masih di dunia sesuai dengan sifat yang telah difirmankan dalam Al-Quran. Di antara mereka ciri ahli surga yang dapat di dunia ini adalah orang yang hidupnya penuh dengan kesedihan, galau, menangis dan takut akan azab Allah. Kesedihan dan galau di sini bukan sebab memikirkan masalah dunia, namun sedih tentang bagaimana hubungannya dengan Allah, nasibnya di akhirat kelak dan seterusnya. Dengan kesedihan yang mendalam tersebut, Allah Subhanahu wa taala menggantinya dengan hidup penuh kebahagiaan di akhirat kelak. Sebagaimana yang ada dalam Quran surat At-Tur ayat 26 sampai 27 yang artinya mereka berkata, sungguhnya kami dahulu waktu berada di tengah-tengah keluarga kami merasa takut akan azab, maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka. Nah, sahabat Fatwa Ilmu, demikian berlaku sebaliknya. Allah juga memberikan ciri-ciri orang yang kelak akan menghuni neraka, yaitu orang-orang yang di dunia selalu bergembira, ria dan tertawa-tawa melupakan akhirat. Sebagaimana yang ada dalam surat Al-Insyiqaq ayat 13 yang artinya sesungguhnya dia dahulu di dunia bergembira di kalangan kaumnya. Dalam tafsir Al-Jalalain dikatakan maksud bergembira di sini adalah dengan mengikuti hawa nafsunya. Nah, dengan demikian kita dapat mengambil pelajaran betapa pentingnya memikirkan nasib kita di akhirat, kata salah satu ulama terkemuka seperti Buya Hamka. Kalau hidup sekedar hidup, babi di hutan pun hidup. Kalau bekerja sekedar bekerja, kera juga bekerja. Oleh karena itu, sebagai umat Islam kita tidak boleh sekadar makan, bekerja dan bercanda. Islam tidak menentang kemajuan, Islam tidak anti terhadap inovasi, tetapi terobosan-terobosan manusia belum Muslim tetap berdasar keimanan ketakwaan. Umat Islam perlu memikirkan kehidupan setelah mati secara serius supaya tidak terbuai dengan rayuan dunia yang bisa menjadikan orang lalai, korupsi dan lain sebagainya. Sahabat Fatwa Ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya adalah penjelasan tentang keadaan tubuh penduduk surga. Semua penduduk surga, baik laki-laki maupun perempuan, menjadi muda berumur 33 tahun tanpa berjenggot dan berbulu-bulu yang lain serta bercelak dengan 70 warna dalam setiap 1 jam berganti 70 warna. Mafhumnya, bayi yang keguguran sudah pasti masuk surga dan jadi penduduk surga sehingga punya sifat tubuh yang sama dengan penduduk surga yang lain. Sebagaimana yang ada dalam keterangan hadis di kitab Riyadhus Shalihin dari Abu Hurairah. Bahkan ada juga hadis yang semakna dari Musnad Imam Ahmad, yang artinya telah menceritakan kepada kami, Abu Muawiyah telah menceritakan kepada kami Al-Amashi dari Abu Shalih dari Abu Hurairah, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, rombongan pertama yang akan masuk surga dari umatku seperti rembulan pada malam purnama, kemudian setelah mereka seperti bintang yang paling terang bercahaya di langit. Kemudian mereka akan menempati surga sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Mereka tidak buang air besar, tidak juga buang air kecil, tidak mengeluarkan ingus dan tidak meludah. Sisih mereka dari emas, keringat mereka seharum misik, pewangian mereka dari kecendana serta ukuran tubuh mereka sama, yakni seperti ukuran bapa mereka Adam alaihissalam, 60 hasta. Hadis riwayat Ahmad. Sahabat Fatwa Ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan adanya keberkahan yang mengalir dari setiap ulasan tentang gambar neraka dan surga, senantiasa saat itu pula mengharapkan ampunan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga lewat konten video dari channel Fatwa Ilmu ini tentang doa gambar surga Allah Subhanahu wa taala dan neraka umat Islam bisa menjadi sebuah wawasan ilmu yang bermanfaat, dan silakan bagi sahabat semua untuk mengoreksi dari semua uraian neraka dan surga, tingkatan surga dan siksa neraka. Dan insya Allah akan kami jawab sesuai dengan kemampuan dan keterbatasan kami. Tetap dukung channel Fatwa Ilmu ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share untuk lebih maju dan berkembang ke depannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.